memuji konco ngarsaning yuang manon keparenga ngatur kipanuwun Rahayu nugrahaning Gusti kang kagungan panguwasa gumelaring jagat raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 Sugeng Dalu. Selamat jumpa kembali untuk pemirsa yang berada di dunia maya maupun dunia nyata. Kali ini kita bersama tim berada di Desa Penataran, Kecamatan Lekok, Kabupaten Blitar. Tepatnya berada di situs Umpak Balai Kambang. Ya. Jadi peninggalan ini yaitu adalah peninggalan bersejarah yang pasti, dan juga pada kesempatan kali ini kita akan membuat konsep yang berbeda daripada video kita sebelumnya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya masih bersama Mas Septi. ya. Selamat malam Mas Septi. Selamat malam. Dan juga bersama Mas Aris. Selamat malam. Beliaunya ini adalah Ketua LP2BN, yaitu Lembaga Pelindung dan Pelestari Budaya Nusantara. Dan nanti kita di sini akan dipandu oleh Mas Aris sepenuhnya, yang juga beliau merupakan narasumber dari pengetahuan sejarah. Mungkin itu dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Aris, bisa disapa rekan-rekan dari Misteri Wir. Oke, terima kasih pemirsa Misteri Wir. Di sini langsung saja kita nanti akan mencoba menguak misteri apa yang ada di balik situs Balai Kambang ini. Apakah benar ini dulu di daerahnya sekitarnya ada sumber airnya, balainya mengambang, atau bagaimana? Mari kita coba untuk menelusuri sejarah ini melalui dimensi-dimensi alam yang berbeda. Nah, nanti kita bersama Mas Septi ini akan mencoba menguak, mendatangkan siapa-siapa yang ada di sini agar supaya ada referensi sejarah ini dari sisi spiritual. Mungkin gitu Mas Septi ya? Iya, mungkin leluhur atau yang dulu yang sudah ada di sini itu bisa nanti masuk ke mediumisasi dan bisa berkomunikasi. Betul. Maka dari itu jangan beralih dulu, ikuti kami acara selanjutnya. Nah, baik pemirsa, ini adalah salah satu umpak-umpak yang ada di sini, dan umpaknya gede-gede sekali ya. Ini umpak-umpak ini jumlahnya kalau tidak salah ada 36 umpak. Nah, menurut cerita ini dulu adalah keraton persinggahan yang dibangun pada era Majapahit. Apakah benar itu? Nah, untuk membuktikan itu dari sisi yang berbeda, nanti dari spiritual kita akan mencoba menelusurinya. Mas Nana, gimana menurut perasaan Anda di daerah ini? Apakah ada aura-aura atau mungkin energi-energi yang berbeda? Mungkin saya masuk ke sini memang
ngeri. Gitu ya. Jadi memang candi ini seperti ini wujudnya, dan juga saya juga penasaran dan juga ingin tahu apakah hubungannya candi ini dengan Candi Penataran yang terdapat di sebelah timur dari kita, Yang tidak jauh dari yang sini. tidak jauh dari sini, dan juga apa sebenarnya bangunan ini dahulunya. Dan Baik. juga mungkin nanti kita lihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu dari dunia supranatural dan juga dunia spiritual. Mungkin kalau dari saya itu mungkin. Baik, mungkin untuk Mas Septi, saya mohon agar supaya ini nanti mulai ada sedikit apa itu keterbukaan daripada misteri yang ada di daerah ini. Selama ini belum tentu kebenarannya. Betul. Nah, untuk itu menurut hasil penerawangan Mas Septi bagaimana? Ya. Sementara ini untuk Kalau saya merasakan sebenarnya ompak-ompak ini kalau zaman sekarang adalah fondasi suatu bangunan candi atau arca. Ini adalah fondasi. Jadi kekuatan semua candi berada di sini. Itu ya. sebagai candi. penyangga itu ya. Iya, betul, itu fondasi. Kekuatan semua candi ada di sini. Nah, mungkin sebelum ada candi-candi itu, mungkin ini yang lebih dahulu. Itu. Iya, iya. Terus situasi apakah benar dulu ini sebagai keraton persinggahan atau di sini tempat karang pradesan atau bagaimana? Di sini tuh tempat pokok, istilahnya tempat pokok daripada candi-candi yang lain. Tempat pokok istilahnya tempat untuk bertemunya, tempat berkumpulnya, untuk apa ya, istilahnya Sarasehan bertukar atau- pendapat dan bertemunya Aula, sana, aula. Kalau zaman sekarang gedung pertemuan. Iya. Istilahnya tempat rapat ya. Ya, ya mungkin benar disebut balai kambang itu ya, Ya, betul. sebuah balai untuk tempat berkumpulnya para bangsawan-bangsawan, mungkin sebelum atau sesudah melakukan upacara gitu ya. Ya, betul. Nah, namun betulkah di sekitar sini itu apakah ada air-air atau kolam-kolam? Di sini tuh memang sepertinya kalau saya melihat ini di sana itu ada yang namanya bangunan candi. Umpak-umpak ini sebagai simbol kekuatan dari semua candi, dan di sini di situ ada candi kecil seperti tempat khusus atau raja ya. Itu kecil candinya, tapi itu tempatnya yang paling Istimewa dihormati. ya, paling Nah, istimewa ya. Iya, Semacam yang paling singgasana. dihormati. Baik pemirsa, itu sedikit dari penerawangan dari Mas Septi untuk mengawali menguak daripada penelusuran misteri yang ada di balik situs Balai Kambang ini. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap saksikan Mr. Iwir untuk menguak misteri yang ada di balik situs Balai Kambang, Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, ini salah satu dari leluhur kita yang ada di sini. Menurut Mas Septi akan menunjukkan sesuatu, dan sesuatunya ini apa? Mari kita ikuti terus. Ya, mbahnya menunjukkan sesuatu yang di sini. Ini ada pusar bumi. Pusar bumi ya, Iya, di sini pusar bumi. tepatnya. Pas di Jombal ini. Oh, pas di sini ya, Iya. di bawah ini. Ini pusar bumi seperti pusaran air. Dia ke dalam semakin dalam. Jadi seperti anu ya, mengerucut gitu ya, mengerucut Iya, tapi ke bawah. Ke bawah. Ini adalah salah satu pusar bumi yang menghubungkan antara lautan. Dia sangat dalam. Mungkin laut selatan atau laut utara. Yang menghubungkan Gunung Kelut juga, kawah Gunung Kelut juga.
Nah, jadi Laut Selatan itu berhubungan dengan kawah yang ada di Gunung Kelut. Ya. Nah, ketika Gunung Kelut meletus, maka dia meminta aliran air itu yang ditarik adalah dari Sini ya. dari Laut Selatan. Itu disedot ke kawah Gunung Kelut dan dikeluarkan. Ya. Seperti itu. Di sini pun ini kalau mungkin dibor akan keluar air dari sini. Ya. Maka mungkin di sini dulu akhirnya disebut Balai Kambang ya. Iya, Balai Kambang. Ini bisa masuk ke sana, pintu masuk bisa ke Gunung Kelut, bisa ke Laut Selatan. Ya. Bisa ke candi-candi yang lain juga. Jadi sumbernya atau Pintunya di sini. pintu utamanya ya berarti. Iya. Jadi yang mbahnya tadi itu pusaran bumi itu ada di sini. Pemirsa, ini luar biasa. Ini di sini tangan saya letakkan di sini terlihat saya merasakan ada suatu energi ya, Iya. Mas Septi. Kita nanti Energinya kita bisa besar sekali. seperti ketarik Iya. ke bawah. Nah ini terasa sekali. Luar biasa ini energinya. Berarti ini adalah suatu sumber apa itu? Mata air yang sangat dalam ya. Iya, sangat dalam sekali, sekitar 500 lebih. Dan ini sebagai penghubung antara selatan dan Gunung Gunung Kelut. Kelut beserta candi yang lainnya termasuk Iya. utamanya Candi Palah ya. Iya. Berarti benar ada hubungannya tempat ini dengan Candi Palah Penataran. Jadi yang menghubungkan candi-candi dan laut-laut itu berhubungan dengan ini. Sumbernya dari sini ya, Iya. bunjernya. Bentuknya seperti gini, usahanya gini. Semakin masuk semakin dalam udah. Semakin dalam dan Di situ yang menghubungkan berputar gitu ya. Iya. Semacam berputar. spiral gitu ya. Sumbernya ada di sini. Iya. Ini tepat di pompa paling utara nomor 2 dari utara ya. Inilah tempatnya di situs Balai Kambang ini. Dan ternyata di sini kita menemukan hasil petunjuk dari Eyang Bathara ya namanya. Iya. Eyang Bathara yang sebagai guru yang ada di tempat ini itu menunjukkan bahwa sini adalah bunjer daripada Pusaran bumi yang menghubungkan antara Laut Selatan, Gunung Kelut dan candi-candi yang lain. Ini luar biasa sekali Mas Septi ya. Ternyata energinya juga besar sekali. Jadi ibaratnya dari candi yang sana, ibaratnya kalau datang ibaratnya sini juga. Ya. Ini pintu keluar masuknya tamu. Pintu keluar masuknya tamu. Sini nih. Mungkin beliaunya mau menunjukkan yang lain lagi? Atau mungkin Tidak hanya menunjukkan itu saja. Jadi mbahnya tadi Eyang Bathara menunjukkan bahwa di sini adalah pintu keluar masuknya yang menghubungkan candi-candi dan juga lautan ya, Iya. samudra ya. Ya, jadi ini kalau dibor dia akan muncat di sini. Ya. Baik, untuk selanjutnya pemirsa kita mencoba, karena dulu kita pernah mendengar di sini itu ada angka tahun yang membuat siapa itu, mari kita coba angka tahun itu iya. letaknya di mana. Tes, coba di sini ada angka tahun enggak? Ya, Coba Mas, di batu ini. di batu ini dilihat kamera. Yang di sini bodi Mas. Ini wadang. Coba kita cari ya. Di manakah angka yang ada di sini? Nah, ini Mas. Ini kelihatannya ketemu. Nah, pemirsa, ini kita menemukan sebuah
goretan-goretan yang ada di salah satu umpak ini. Dan di sini ada menunjukkan beberapa coretan. Kelihatannya ini adalah penutup, pembuka dan penutup. Ini ada 4 angka 1, 2, 7, 2. Ini penutup. Berarti tahun 1272 Saka. Nah, ini salah satu umpak kita telah menemukan angka yang menunjukkan tahun. Nah, ini apa yang disampaikan Mas Septi tadi. Ternyata kita diberikan suatu petunjuk di tempat ini yang akhirnya menemukan angka tersebut. Mas Septi tadi menceritakan di sini ada sebuah bangunan kuil ya. Iya. Nah, bangunan kuil itu letaknya kira-kira tepatnya di mana, Mas Septi? Iya, saya tunjukkan tempat kuil itu di sini. Oh, di sini ya Iya. letaknya. Kurang lebih batasnya di sini ya. Kuil itu ada di ya tepat di sini. Di sini tidak terlalu besar. Di sana sekitar 5 meter dan ke sana itu sekitar 7 meter. 5 kali 7 berarti ya. Iya. Dan di sini kosong. Kuil yang di sini ada 2 ruangan. Dan sinilah yang selalu ditempati oleh Eyang Batara tadi. Terus di sini kelihatannya dalamnya ada apa, Mas? Di sini tuh tempatnya Mbah Batara. Jadi nggak ada yang boleh masuk ke sini. Selain yang Selain Batara itu ya? Eyangnya Batara tadi. Ibaratnya dewa ini, Iya. dewa guru. Nah, dewa guru itu ya kalau disebut di dalam candi itu adalah disebut Batara Palah atau Sang Hyang Adalapati atau Sang Batara Guru gitu ya. Iya. Ini seorang guru. Dulunya memang tempatnya di sini ya. Iya. Bukan guru itu tetap di sini. Dia tidak pernah berpindah tempat. Pernah berpindah tempat. Tidak pernah berpindah tempat atau dia kunjung kemanapun tidak pernah. Terus mungkin sosok beliaunya seperti apa, Mas Septi? Badannya agak bungkuk dan bajunya putih ada biru. Jadi bajunya putih terus selingannya agak abu biru ya. Gini. Nah, selendangnya seperti ini. Gini. Oh, beliaunya pakai selendang ya. Selendangnya biru itu tadi ya. Iya. Ndok poyo seperti ndok poyo ya. Terus ikat kepalanya mungkin pakai ikat kepala atau enggak? Tidak, rambutnya memanjang segini. Rambutnya memanjang ya. Iya. Diure ya berarti? Iya, diore, iya. Tadi dia menunjukkan bahwa di situ saya mengikuti tadi di situ menunjukkan bahwa itulah tempat tempat itu ketika kerajaan Manyang berkunjung, terus dia minta izin membangun candi atau minta bantuan apa pasti ke situ. Di sini minta izin. Artinya itu adalah suatu pintu dimensi Iya, menembus ke alam lain ya. Ke jalan kerajaan-kerajaan atau candi-candi yang lain. Terus mungkin yang sebelah tadi adalah ruangan yang guru ya. Iya. Kalau yang sebelahnya ini apa, Mas Septi? Itu kosong. Tempat itu kosong. Jadi mungkin yang bisa berpindah-pindah itu adalah seperti dewa-dewa yang lain, tapi dia tuh tugasnya berpindah-pindah. Yang di tempat kosong ini ya. Iya. Kadang ada, kadang dia pergi kemana. Mungkin kalau kita sebut mungkin ruang tamu ya atau tempatnya para tamu yang lain gitu ya. Bukan.
Tempat ya? tamu itu di sini. Oh, tempat tamu di sini ya. Di sini tempatnya dewa khusus. Khusus dewa Saya- yang iya, khusus dewa. Yang mungkin sama derajatnya dengan yang Batarai tadi. ya, ya, ya. Para dewa-dewa, namun yang menetap adalah Yang menetap beliaunya. hanya Mbah ini. Yang ini adalah tempatnya bukan di sini tapi iya. sering datang ke sini gitu Sering ya. datang. Ya, ya. Jadi cuma 2 ruangan ini ya. Ya 2 ruangan. Terus mungkin bentuknya bangunan kuil itu mirip apa itu Hindu atau Buddha atau Buddha. Buddha ya. Buddha. Itu tempatnya itu kecil kok. Bangunan itu kecil, minim. Tapi seperti catnya ada aura kuning di sini. Hmm. Jadi bukan tembok bangunan dulu, tapi dia selalu memancarkan warna kuning. Warna kuning keemasan gitu ya. Iya, Ya, ya, luar biasa. bangunannya seperti itu. Tidak berwujud tembok, tidak berwujud batu, tapi cahaya kuning. Jadi kuil itu bukan berwujud Iya, batu, bukan, tapi berwujud cahaya kuning, tapi berbentuk kuil. luar biasa pemirsa. Penelusuran di hari ini kita ternyata menemukan suatu petunjuk. Satu adalah pintu gaib untuk menembus dimensi lain, penghubung antara Gunung Kelut, menghubungkan dengan Laut Selatan Dan kerajaan-kerajaan yang lain. dan kerajaan-kerajaan lain yang di alam yang berbeda. Ini luar biasa sekali pemirsa. Mungkin ada lagi yang bisa kita korek di sini, Mas Septi? Hanya yang saya lihat hanya di sini ada kuil, ada kakek itu yang bernama Batara Guru. Dan mereka tidak pernah berpindah kemanapun, tidak pernah bertugas. Ya. Dia hanya menunggu sini dan dia menunjukkan bahwa di situ ada pintu gaib yang menghubungkan berbagai candi atau kerajaan-kerajaan dan juga Laut Selatan dan juga Gunung Kelut. Ya. Terima kasih Mas Septi. Kelihatannya ini sudah cukup ya penelusuran kita di malam hari ini. Mungkin nanti kita akan menelusuri kembali di tempat yang lain dengan mungkin sejarah yang berbeda. Dan untuk di malam hari ini kita telah mendapatkan sesuatu, Mas Nanang, di mana di tempat ini kita telah menemukan satu. Di sini tempatnya Batara Guru. Betul. Terus kemudian di sini ada pintu gaib, sumbernya sumber daripada itu tadi. Dan di sini ada semacam bangunan kuil, anehnya tapi tidak ada batunya ya. Tidak ada. Bukan bata, bukan kayu, tapi berbentuk aura kekuningan, Iya, cahaya kuning cahaya kuning. yang berbentuk bangunan kuil. Ini luar biasa sekali, dan menurut penjelasannya tadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya di sini jelas ada kaitannya dengan bangunan Candi Palah Penataran yang terbesar se-Jawa Timur itu. Menurut Mas Septi tadi membangun Candi Palah Penataran sebelumnya izin dulu di sini gitu ya, Iya. kepada Batara Guru. Makanya kalau kita menilai kenapa kuil itu tidak berbentuk batu atau pahatan-pahatan atau tembok, karena kuil ini yang hanya bisa menciptakan ada yang kuasa, Ini luar biasa. bukan ciptaan manusia atau leluhur yang dulu atau ahli ilmu, bukan. Ini Asli. pasti ciptaan dari yang kuasa. Dari yang maha kuasa sendiri ya. Betul. Ini adalah kalau menurut orang Hindu dikatakan div atau cahaya, diva, atau kalau kita menyebut dewa ya. Iya. Kalau yang lainnya mungkin menyebut yang lainnya, tapi di malam hari ini hasil kita Iya, betul. luar biasa sekali. Di sini kita menemukan sesuatu hal yang tidak dinyana-nyana, dan saya yakin teman-teman spiritual kita di seluruh Indonesia ini pasti akan mencari di situs Bale Kambang ini pusat-pusarnya di mana. Nah, kebetulan tadi kita sudah menemukan, dan untuk kebenarannya monggo silahkan
datang ke sini sendiri, rasakan sendiri ya Mas Septi ya. Iya, betul. Karena ini masih dari penelusuran kita, yang mana situs Balai Kambang ini tadi ada beberapa hal ya yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa, bahwa di sini menunjukkan angka tahun. Betul. Ada itu tadi angka tahunnya, Ketemu di batu. dan itu jelas bersejarah. Dan di sini juga menemukan tentang cerita, konon ceritanya Balai Kambang itu apakah benar tadi di sekitar sini ada airnya dan lain sebagainya, ternyata betul ya. Terus kemudian di sini tempatnya sang guru ternyata juga betul, Yang Batara Guru. yang Bathara Guru. Dan kalau tidak salah kirab Tumpeng Agung Nusantara Gotong Royong yang diadakan di Candi Palah Penataran itu bedolnya juga dari sini. Betul, betul. Dan yang itu sudah mungkin sangat dilaksanakan mendukung kemarin. dan bisa membantu teman-teman yang bergerak di bidang adat budaya ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, tempat ini ternyata menyimpan suatu energi Mas ya, Iya, betul. energi yang sangat luar biasa, yang akan mampu membimbing kita ke jalan yang lurus. Karena menurut Mas Septi tadi jelas di sini aura berbentuk kuning itu tadi bukan ciptaan siapa-siapa, karena manusia tidak mungkin akan mampu, atau mungkin makhluk lain yang tidak akan mampu ya. Itu tidak bisa dibangun kecuali dengan energi dan jiwa yang suci. Suci yang datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mas Nanang, monggo ditutup. Oke. Terima kasih, perjalanan atau penelusuran yang sangat luar biasa sekali malam kali ini. Memang semua perjalanan atau penelusuran yang kita kunjungi tidak semudah yang dibayangkan. Jadi kali ini kita benar-benar mendapatkan suatu pembelajaran juga dari betapa sabarnya kita untuk mengungkap ya. Dan juga saya terima kasih sekali pada Mas Aris yang sudah membantu kami, dan juga Mas Septi, terima kasih banyak. Akhirnya kita kali ini dapat menyimpulkan bahwa disinilah tempat yang sangat luar biasa, tempat yang sangat istimewa. Mungkin kita ataupun saya pribadi sebagai orang sini juga tidak tahu bagaimana sejarahnya tempat ini, dan juga harapan saya mungkin kita harus menghargai sejarah. Betul. Betapa luar biasanya leluhur kita pada zaman dahulu membangun peradaban hingga akhirnya sampai saat sekarang. Bangsa yang besar Bangsa adalah yang bangsa besar. yang Iya, menghormati leluhurnya. Iya, Betul. betul sekali. Ya, Terima langsung. kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan kru, dan juga Mas Aris dan Mas Septi yang sangat luar biasa sekali. Akhirul kalam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Misteri Wir Menembus batas. Amyo Hamamuji Konco ngarsaning yuang manon keparengo ngatur kipanuwun nugrahaning Gusti kang kagungan panguwasa gumelaring jagat raya.